Lanjutkan kajiannya surat Hud ayat ke-12. Fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaika. Maka bisa jadi orang yang meninggalkan tarikun, tarokayat ruku. Tarokayat ruku artinya meninggalkan. Meninggalkan artinya itu beranjak. Ya, beranjak. Bisa jadi tidak kelihatan mata manusia. Tarikun. Jadi isimnya itu isim fa'il. Akar katanya tarokayat yatruku. Maka kemudian ketemu tarikun. Maka bisa jadi orang yang meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan. Artinya dia tidak mengimani sebagian tapi mengimani sebagian yang lain. Banyak pada masa Rasulullah itu mereka yang meninggalkan atau tidak mengimani wahyu-wahyu Allah. Maka kemudian sebagian yang lain daripada gak ngimani blas sek luwung aku, ya aku ngimani sebagian, yo gak ngimani sebagian. Alias 50-50. Nek cerita saiki. 50-50. Separuh iman, separuh ora separuh. Maksudnya gimana? Maksudnya ayat-ayat yang kemudian menjadikan mereka itu enjoy urip nang donya. Gak menyusahkan mereka, gak membatasi mereka. Itu ayat-ayatnya dipakai bendino digawe dalil. Tapi ayat-ayatnya nyentekno ati, membatasi kehidupan. Contohnya wis kulino mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan itu kan kemudian stres yang ada di akal pikiran itu hilang lenyap seketika. Walaupun setelah itu ya balik asline. Nek cara saiki nek biyen kan gong ana sabu, gong enek narkoba, narkotika atau jenis Bang Roma napa mirasantika. Belum ada yang namanya sabu-sabu, maka kemudian mereka yang terbiasa hidup ngilangno stres itu dengan cara napa? Mabuk-mabukan. Hilang. Nek cara saiki sakau. Jadi hilang sekitar. Jadi nek ana masalah langsung larinya ke situ. Lah kemudian dibatasi karo ayat-ayatnya Gusti Allah. Ono larangan gak oleh mabuk-mabukan. Nah, maka ayat ini kemudian ditinggalno. Jadi mereka kuwi kadang yang nglakoni api era karuan, tapi di satu sisi di satu waktu itu melakukan sesuatu sing buruk. Zaman sakniki wonten apa mboten? Kata nggih. Nah, jadi sedina kuwi yo apik yo elek, yo apik yo elek. 50-50. Nah, ini yang dimaksud fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaika wa dha'ik bihi sadruka. Maka wong sing model ngene iki biasane uripe ora tenang. Mulane wong sing sering galau itu bisa jadi uripe kaya ngene iki. Setengah percaya, setengah ora percaya karo pangeran. Nek masuk akal percaya, nek gak masuk akal gak percaya. Akal sedandel. Padahal agama itu tidak hanya akal. Ada sisi lain untuk mencerminkan agama, untuk memahami agama. Wadha'ikum bi sadruka. Ayyakulu laula unzila alaihi kanjun au ja'a ma'u malak innama anta nadhir. Maka ayat sebelumnya itu yang kemarin belum sempat kita kaji, itu kan wala in adzaknan insan minna rahmatan tsumma nazakna ha minhu innahu layausun kafur. Dan sungguh maka ini nanti akan berkelanjutan dengan ayat laula unzila alaihi kanjun au ja'a ma'ahu malak. Mulane kemarin kan ditinggalkan sedikit biar nanti arah tafsirnya itu berbanding lurus. Jikalau tidak diturunkan atasnya kanzun perbendaraan
Maksudnya perbendaharaan itu apa? Segala sesuatu yang menguatkan hujjah wahyu Allah. Itu yang disebut perbendaharaan. Bahasanya Gusti Allah, bahasanya Al-Quran itu menggunakan kanzun. Oke. Perbendaharaan itu sesuatu yang menguatkan ayat-ayat yang tertulis. Atau disebut kanzun. Mulane ana istilah ulama itu kanzul arsh. Ya, perbendaharaan arsh. Mulane ketika membahas tentang kemarin ayat semuanya tertulis fi kitabim mubin, itu membahas tentang itu juga. Napa? Istilah bahasa yang paling ngetren itu lauhul mahfud. Ini semuanya terhubung antara satu ayat dengan ayat lain. Maka jika dihubungkan dengan ayat ke-9 sebelumnya, wala in adzaqnal insan, dan sungguh jika manusia itu ditimpakan rasa itu berupa rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Tsumma nazakna, kemudian dicabut. Nazak niku kan apa mulane wong nek mati jenenge kan nazak. Mergo posisi pe dicabut nyawane. Nah, bahasa Al-Qur'an nazak itu ya seperti itu. Nazak itu mencabut. Nek menungso kuwi wis dikai rasa kasih sayang, enjoy, enak urip nang donya. Tsumma nazakna, kemudian dicabut seketika minhu darinya. Innahu, sesungguhnya dia layausun kafur. Apakah kita akan seperti itu? Ketika dalam posisi enjoy, posisi pena, kemudian Gusti Allah digawe gak pena. Mbok gak pena itu perkara piye? Sing jelas kita bisa merasakan gak enak. Apakah kemudian kita menjadi orang yang layausun kafur? Nek gak, berarti iman kita itu sudah masuk levelnya itu aman. Tapi yang kedua, wala in adzaqnahu na'ma ba'da dharra, dan sungguh jika kami memberi rasa. Adzaqna itu kan dzuk itu kan kalimat yang biasanya untuk azab. Jadi ini rasa, lebih kepada rasa. Nek wong kuwi dikai rasa nikmat sing luar biasa nang awake. Ba'da dharra, setelah kesusahan. Masathu, yang menimpanya, layakulanna, sungguh benar-benar berkata dhahabas sayyi'atu anni. Sudah hinggap, sudah hilang, sudah lenyap as-sayyi'at, keburukan-keburukan dariku. Innahu lafarihun fakhur. Ini lawan kata dari ayat sebelumnya. Nek sebelumnya itu dikai rahmat kemudian dicabut. Tapi yang kedua ini diberi rasa beberapa nikmat setelah kesusahan, kemudian yang menimpanya, kemudian mengatakan seperti itu, innahu lafarihun fakhur. Maka ditutup ayat ke-11, illal ladzina sabaru wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebaikan. Ulaika lahum maghfirah, bagi mereka itu, atau mereka itu tergolong orang-orang yang baginya itu maghfirah, ampunan, wa ajrun kabir. Mulane banyak sekali keterangan ketika orang ditimpa susah berupa penyakit atau sakit, kemudian dia sabar dan tetap dalam mulutnya itu berzikir. Dan zikir itu masuk kategori amalus sholihah, amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak hanya perbuatan tangan dan kaki, mulut pun masuk kategori amal soleh. Maka orang sakit yang diberi sakit oleh Allah, diuji, dicoba oleh Allah dengan rasa sakit, itu bisa gugur dosanya jika, nah ini ilah itu kan istisna, dikecualikan. Jika dia itu mau sabar, orang gerutu, Arab soapan mari nih, tapi dengan makso. Nah Arab mari ya pantas. Ya Allah, muka-muka yang mari. Tapi gak, ya Allah, loro kok ngene iki soapan mari nih. Nah itu gerutu itu. Nah, itu wis masuk gerutu, ora sabar blas dadi menungso.
Kurang akeh nek ngekeki Gusti Allah tapi. Jadi illal ladzina sabaru syarate kuwi wong nek ditimpa sakit, ditimpa penyakit, ujian itu nek pengen itu masuk gugur dosane, padahal dosane rontok sithik-sithik harus sabar. Nek gak sabar ora iso rontok, malah dosa wis sing tumbuh berkembang. Bedakan dengan ketika orang dikasih sakit kemudian dia berharap, ya Allah semoga engkau beri segera kesembuhan. Ini berarti ini kategori masih bisa masuk kategori sabar. Wa amilu sholihat kemudian dia itu dalam sakitnya istighfar, sholawat, Al-Quran sing dihafal diwaca setiap saatnya, tidak lebih dari itu. Bedakan dengan orang yang kemudian sakit, ya Allah loro kok ngene terus apa mari ini. Rumangsa lorone kesuwen. Tapi nek dikai nikmat sing kesuwen kok ora tau sambat. Dikai penak kesuwen ora tau sambat. Tapi loro sithik ya Allah nek ya Allah yuh nggih ngerti tiliki wong ya Allah. Saapan terus bandingno. Sampean penak kaya aku ngene iki terus piye dadi rumatan. Oke piye ngrumat ya saiki di rumah ya pantas kan sakjane kan. Nah itu kan sifat-sifat gerutu. Lah nek wis ngoten niku gerutu model ngoten niku, mbek Gusti Allah dosane gak diruntuhno. Nggih. Tidak masuk kategori runtuh dosa. Mergo Kanjeng Nabi ngarani dosa runtuh kuwi nek gelem sabar. Wa amilus sholihat. Amilus sholihat itu minimal sing paling ringan itu adalah zikir dengan mulut atau aplikasi langsung dengan pergerakan. Nggih. Duwe kelebihan harta. Nggih. Untuk ditasarufkan ke apapun dan siapapun. Terserah. Nggih. Wong Islam itu pilihannya akeh. Duwe akeh terserah mau taruh model sodako, taruh model jariyah, taruh model infak, taruh model wakaf, itu pilihan. Kemudian Allah menghitungnya siapa yang paling ikhlas dan paling besar dan paling baik amalnya. Ahsanu amalan. Ini sampun nggih. Ahsanu amalan. Ahsanu amalan itu berarti amalnya ikhlas ditambah banyak. Ikhlas itu ya tetap masuk amalan soleh. Ahsan. Jadi ini. Jadi ruang lingkupnya orang yang kemudian dalam ayat ini kita contohkan adalah ketika diuji dengan sakit. Mulane Gusti Allah nek diterusno lahum maghfirah. Bagi mereka ampunan. Artinya kan dosane rontok. Wa ajrun kabir. Ora kur dirontoknya dosane entek enggak, tapi ajrun kabir. Loh berarti orang sakit nek lewama ya sakjane malah bersyukur. Nek dia sabar sampai kemudian ditakdirkan oleh Allah meninggal, ya luar biasa. Rontok bendino dengan sabarnya, dengan amal solehnya. Tapi nek gerutu, ya semakin tumbuh berkembang dosa-dosane. Kita gerutu bandingno, kemudian sambate melebihi sambate wong. Angger wong teko iku mesti disambati ae. Nah, ini berarti Kak, nek wong loro itu ya dimotivasi untuk sabar. Dimotivasi untuk sabar. Yang merawat juga harus sabar, yang dirawat juga harus sabar. Maka akan mendapatkan maghfirah wa ajrun kabir.